Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin memenuhi tugas dari pembelajaran pendidikan Pancasila dengan judul materi Pancasila sebagai Dasar Negara dengan dosen pengampu Uma Magridoni Kolik, SPD MPD. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari Diana Putri Ali dengan NIM 220181014, Fatahillah Ahmad 222-32006, Hanifah Pratiwi 2202211, Cynthia Maharani 2207716, Granda Hanifah 2202315. Indikator dari materi Pancasila sebagai dasar negara yaitu pertama, Pancasila sebagai jati diri bangsa, kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Baiklah, materi pertama yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sangsekerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia artinya Pancasila sebagai suatu filsafat yang merupakan fundamental pikiran, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya dan di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang merupakan hasil konsensus para petinggi bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar kepribadian bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang meliputi nilai-nilai yang harus dipegang oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, kelima prinsip dasar yang merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari segala kehidupan dan kekuatan yang ada di alam semesta. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. Menghargai dan memuliakan hak-hak asasi manusia, serta menumbuhkan sikap adil dan beradab dalam berinteraksi dengan sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang beragam dengan menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan gotong royong. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menegakkan sistem pemerintah yang demokratis, adil, dan beradab. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Yang ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia.
Pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa akan dibagi dalam masing-masing butir Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antara umat beragama sehingga tercipta hidupnya yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini, kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, bekerja sama untuk kedamaian dan negara kita. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga berarti kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak melaksanakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima ini berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong, selalu bersikap adil. Selain itu, harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan menghormati hak-hak orang lain. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia dimanapun Pancasila ini didapat, seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia menurut Dewan Perancang Nasional yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Apabila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak kita rasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun kehidupan akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila akan luntur. Mungkin Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku sejarah Indonesia. Apabila ini terjadi, maka segala dosa dan noda akan melekat pada kita yang hidup di masa kini, pada generasi yang telah begitu banyak berkorban untuk menegakkan dan membela Pancasila. Dan tidak hanya itu, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa karena Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Sekian dari kelompok kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.